dimensional analysis Astronaci adalah makroekonomi untuk menjawab why I have to invest in Indonesia. What to invest adalah fundamental analysis, kita masuk ke mikro. Where to buy, itu menggunakan technical analysis, kemudian when to buy dengan menggunakan Astronaci, astrologi dan Fibonacci. Berbicara dari ilmu technical analysis, itu berbicara dengan pattern rising wedge, itu artinya adalah akhir dari sebuah tarikan bullish ya. Kalau dalam hal ini siklus bullish jangka pendek itu harusnya sudah berakhir antara tanggal 9 dan tanggal 10. Dari siklus financial astrologi, hari ini adalah full moon dan besok adalah siklus Venus opposition Neptune. Ini adalah pembentukan puncak distribusi itu dimulai. Dan kami melihat koreksi ini harusnya terjadi nanti sampai akhir Oktober 2014. Jadi sejak Juli sampai sekarang itu ada pergerakan kenaikan yang cukup signifikan di indeks, meninggalkan ada 5 gap sampai hari ini. Dan kelima-lima itu harusnya akan ditutup. Jadi paling tidak dia akan menutup gap 3 minimal, itu berarti ke 4.989. Dan memang saya melihat satu resiko yang cukup besar, ini perlu sekali untuk pemirsa juga amati, bahwa rupiah itu ada peluang ke 12.900. Jadi dalam waktu 5-6 bulan ke depan, makro headwind Indonesia adalah ditranslasi ya. Forex loss ini akan menghajar emiten-emiten yang ada di Indonesia, dan kemudian interest rate. Dua ini menjadi key drivers dari resiko yang ada di Indonesia karena menghadapi current account deficit yang terjadi. Kalau dari Astronaci awal Agustus kita udah bikin pointing tanggal ya, tanggal 6, tanggal 7 turun, kemudian 12 dan 13 naik, ini naik lagi nanti sampai tanggal 18 dan 19. Saya rasa akan ngikutin tanggal dari financial astrologi yang model kita sudah buat. Berdasarkan model yang Astronaci lihat bahwa ini akan terulang juga nanti 2017 dan 2018 yang akan di down cukup dalam. Sehingga di dalam kasus ini dengan pola pergerakan harga seperti ini, untuk midterm seharusnya all time high akan kembali tertembus. Indeks sedang berada di dalam primary trend dan akan terus naik menuju ke target ideal daripada wave 3 itu di 5.400. Jadi besok kita menyambut new moon dan sebentar lagi kita akan masuk dalam siklus Mercury retrograde selama 3 minggu. Saya percaya Mercury retrograde pada saat matahari berada di Leo akan menjadi momen yang kurang nyaman buat kita, walaupun ada tax amnesty, mesti harus waspada ya. Jadi kita dikasih kesempatan satu minggu lagi untuk saham-saham yang tadi kita sebutkan untuk bisa naik. Tetapi untuk indeks sendiri Anda perhatikan hari ini dan besok, mudah-mudahan akan mulai terlihat tanda yang lebih jelas untuk inilah saatnya untuk profit taking. So apabila profit taking nanti terjadi 5050 sampai 5100 itu adalah target yang cukup reasonable untuk bisa dicapai di dalam correctionnya. Big restart is necessary karena market is too steady, already too stable. Maka tidak lama lagi akan terjadi restart besar-besaran. Dan maybe the political crisis yang akan menumbangkan indeks harga saham gabungan kita kembali ke 3.800 setelah dia mencapai 6.000. Karena menurut Astronaci targetnya adalah di 6.000-an.
Tetapi kita akan melihat angka 3828 merupakan angka yang seharusnya harus dicapai kembali. So, I predict, tidak dalam waktu yang lama, less than 5 years, mungkin di 2018-2019, there will be a huge restart, air bah yang ada di financial market, di dalam ekonomi Indonesia, dan di dalam sejarah politik. Sekarang saya bicara tentang rebound time-nya itu ada 3 alasan. Yang pertama, Venus Neptune cycle moon declination mencapai di ekuator, ya di titik 0 ekuator bumi, dan ada new moon di zodiak Aries, itu biasanya akan ada big reversal chance. Berarti ada peluang sih memang tanggal 24 itu new moon phase, ya, new moon phase 25 moon declination. Jadi 24 mungkin terakhir turun, lalu dia balik naik. Saya bisa melihat bahwa peluang besar sebenarnya tanggal 6 sampai 8 ini yang terjadi bottoming, walaupun kemungkinan kecil bottomingnya, artinya bulan Mei ini di awal-awal Mei ini akan kecil, range pergerakan harganya pendek. Bagaimana kalau dia tidak reverse dan tetap sideways? Maka paling lambat harusnya tanggal 13 atau 14 dia akan, itu ada time cycle berikutnya yang akan diambil oleh IHSG untuk berpeluang adanya pergerakan yang lebih ekstrim di situ. Sementara di dalam negeri, dengan adanya penerapan dari PSBB kembali di wilayah DKI Jakarta yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, menekan pasar hingga melemah cukup dalam kemarin. Bagaimana analisis Anda, Pak Gemma? Selamat pagi pemirsa, kita akan melihat dari IHSG terlebih dahulu. Banyak orang yang cukup stres ya, melihat IHSG-nya turun. Nah, Efronaci langsung saja memberikan satu, IHSG masih bergerak di dalam kondisi bullish, major trendnya bullish. Kedua, IHSG kalaupun turunnya maksimal sampai tanggal 11 atau tanggal 14. Di situ ada Sun, opposition Neptune, dan kemudian ada Moon at North declination. Mendekati tanggal 11, which is hari ini, dan kita lihat Dow Jones sudah mulai naik, harusnya support baru, baik itu secara time support atau price support akan terbentuk. Yang ketiga, strategi yang dilakukan adalah tetap buy and weakness. Jadi begini, di dalam cycle ya, kita udah masukin ke statistik model, itu Sun in Capricorn pada saat dia masuk ya ke dalam Capricorn itu 21 Desember. Tapi biasanya saya akan tariknya sampai Aries, itu adalah golden momentnya. Jadi kurang lebih Desember sampai April itu 4 bulan golden moment. Jadi kalau Januari dia itu menjadi sebuah momen di mana harga turun dalam seperti di tahun 2020, maka Julinya itu akan menjadi pesta pora. Artinya bottoming dan kita mulai rally beli. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan next-nya adalah 5, maka Anda bisa melihat angka 6250 minimum, itu adalah area gap yang mesti ditutup. Kemudian nanti di targetnya 7200-an itu harusnya bisa menjadi target price daripada wave 5. Berapa lama Pak? It should be end of the year atau bahkan nanti kuartal 1 2022. Di 2013 terjadi pelemahan rupiah yang cukup signifikan selama 1 tahun. Terus boom naik sampai 2014 diikuti dengan crash di 2015. Ini yang terjadi di 2013 mirip-mirip dengan yang terjadi di 2022. Ketika dia sudah mencapai area supply dari wave zone di atas, kalau dia drop ke bawah sampai turun di 6.300 dan bahkan kalau 5 wave ini mau diselesaikan, dia harus turun di bawah wave 4, kurang lebih levelnya 5.600 sampai 5.700. Saya takutkan meletup dan kemudian terus mengejar bullish rally-nya chart USD IDR dan menuju ke 16.000. What can happen with us? Hari ini 25 April 2022, Anda lihat chart rupiah tiba-tiba meledak keluar dari konsolidasinya dengan candle yang hijau panjang sekali.